Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wela Yunistia. Saya dari Prodi BKPI semester 5. Pada kesempatan kali ini saya akan memenuhi tugas mata kuliah metode penelitian, yang mana dosen pengampu ialah Ibu Elsa Purwandari, Magister Pendidikan. Kali ini saya akan menjelaskan PPT saya yang berjudul tentang metodologi penelitian kuantitatif. Pengertian metode penelitian kuantitatif. Metode kuantitatif dinamakan metode tradisional karena metode ini sudah cukup lama digunakan. Metode ini juga disebut metode discovery karena dengan metode ini dapat ditemukan dan dikembangkan berbagai ilmu pengetahuan dan teknologi terbaru. Metode ini juga disebut sebagai metode kuantitatif dikarenakan data penelitiannya berupa angka-angka dan analisis menggunakan statistik. Dan adapun persyaratan penelitian kuantitatif. Poin yang pertama yaitu sistematis. Sistematis dilaksanakan menurut pola tertentu dari sederhana sampai dengan yang kompleks sehingga tercapai tujuan secara efektif dan efisien. Poin kedua yaitu berencana yang dilaksanakan dengan adanya unsur kesengajaan dan belum dilaksanakan penelitian. Sudah dipikirkan langkah-langkah pelaksanaannya. Dan yang ketiga yaitu mengikuti konsep ilmiah. Dan terdapat prosedur penelitian kuantitatif, yakni sebagai berikut. Yang pertama, memilih masalah. Yang kedua itu melakukan studi pendahuluan. Yang ketiga, merumuskan masalah rancangan penelitian. Yang keempat, merumuskan anggaran dasar dan hipotesis. Yang kelima, memilih pendekatan. Yang keenam, menentukan variabel dan sumber data. Yang ketujuh, mengumpulkan dan menyusun instrumen. Yang kedelapan, mengumpulkan data. Dan yang kesembilan, menganalisis data pelaksanaan. Yang sepuluh, menarik kesimpulan. Dan yang terakhir, menulis laporan pembuatan laporan. Baiklah, saya akan menjelaskan poin-poin yang sudah saya sebutkan tadi, yaitu yang pertama, memilih masalah. Masalah yang baik memiliki ciri-ciri sebagai berikut, yaitu mempunyai nilai penelitian, mempunyai visibilitas atau dapat dilaksanakan terus sesuai dengan kualifikasi penelitian dan hasil penelitian bermanfaat. Poin yang kedua yaitu melakukan studi pendahuluan. Studi pendahuluan dimaksudkan untuk menjaga kemungkinan bisa tidaknya kegiatan penelitian diteruskan dengan mencari informasi yang diperlukan oleh peneliti agar masalahnya menjadi lebih jelas kependudukannya. Manfaat dari studi pendahuluan antara lain terkait dengan informasi yang didapatkan oleh peneliti mengenai apa yang diteliti, di mana dan kepada siapa informasi dapat diperoleh, bagaimana cara memperoleh data atau informasi, teknik apa yang akan digunakan untuk menganalisis data, dan bagaimana harus mengambil kesimpulan serta memanfaatkan hasil penelitian. Poin yang ketiga yaitu merumuskan masalah rancangan penelitian. Masalah penelitian dirumuskan dengan memperlihatkan ketentuan-ketentuan sebagai berikut, yaitu dirumuskan dalam bentuk pertanyaan, lalu rumusan jelas dan padat, mencerminkan ciri penelitian yang dilakukan. Selain itu, rumusan masalah harus merupakan dasar bagi perumusan judul, perumusan tujuan, dan pembuatan hipotesis. Poin keempat yaitu merumuskan anggaran dasar dan hipotesis. Yang pertama, anggaran dasar. Anggaran dasar atau postulat adalah sebuah gambaran pemikiran suatu masalah yang kebenarannya diterima oleh peneliti yang bersifat subjektif. Lalu yang kedua yaitu hipotesis penelitian. Hipotesis penelitian merupakan jawaban sementara yang masih perlu dibuktikan kebenarannya di lapangan. Lalu poin yang kelima yaitu memilih pendekatan. Pendekatan yang pertama yaitu metode survei. Metode yang diperlukan. Poin kelima, memilih pendekatan. Metode survei. Metode untuk memperoleh fakta dari gejala yang ada dan mencari keterangan secara faktual.
B. Metode komparasional. Metode penelitian deskriptif yang bertujuan mencari jawaban secara mendasar tentang sebab akibat dengan menganalisis faktor-faktor penyebab terjadinya masalah. C. Metode eksperimen. Metode observasi di bawah kondisi buatan yang dibuat dan diatur oleh si peneliti. D. Metode sejarah. Metode penelitian yang menyelidiki secara kritis terhadap keadaan-keadaan, perkembangan, serta pemahaman di masa lampau dan menimbang secara teliti tentang bukti validitas dari mana sumber sejarah, interpretasi dari sumber. E. Metode deskriptif. Metode pencarian fakta dengan interpretasi yang tepat. Metode ini mempelajari masalah-masalah dalam masyarakat serta tata cara yang berlaku dalam masyarakat serta situasi tertentu, termasuk tentang hubungan kegiatan-kegiatan, sikap-sikap, pandangan dan pandangan, serta proses-proses yang sedang berlangsung dan pengaruh-pengaruh dari situasi fenomena. F. Metode studi kasus. Metode penelitian tentang status subjek penelitian yang berkenaan dengan suatu fase spesifik atau khas dari keseluruhan profesionalitas subjek penelitian, dapat saja individu, kelompok, lembaga maupun masyarakat. Poin ke-6 itu menentukan variabel sumber data. Variabel penelitian. Variabel adalah fenomena yang merupakan objek penelitian, konsep yang mempunyai bermacam-macam nilai, yaitu sumber dari mana data diambil. Pengukuran variabel penelitian dibagi menjadi dua macam berdasarkan ukuran nominal, ukuran ordinal, ukuran interval, dan ukuran rasio. B. Sumber data. Data adalah keterangan mengenai sesuatu yang berbentuk angka-angka dan mungkin bukan angka-angka. Populasi atau disebut dengan data yang merupakan objek penelitian, sampel yaitu sebagai kecil dari populasi. Poin ke-7 yaitu menentukan dan menyusun instrumen. Instrumen penelitian dibuat dengan menyesuaikan teknik pengambilan data yang dipilih. Validitas dan reliabilitas instrumen penelitian. Validitas menunjukkan kepada sejauh mana suatu alat mampu mengukur apa yang seharusnya diukur, dan reliabilitas mengacu kepada sejauh mana suatu alat ukur secara mengukur apa yang diukur. Reliabilitas menunjukkan sejauh mana hasil pengukuran dengan alat tersebut dapat dipercaya. Hasil pengukuran harus reliable dalam artian harus memiliki tingkat konsistensi dan kemantapan. Poin ke-8 yaitu mengumpulkan data. Dalam mengumpulkan data dapat dilakukan dengan cara interview atau wawancara, observasi, dokumentasi, kuesioner atau angket, dan juga tes. Poin ke-9 yaitu menganalisis data. Analisis deskriptif. Mendeskripsikan data dengan menyajikan distribusi frekuensi, nilai median, mean, modus, standar devisia, histogram, dan poligon. B. Analisis inferensial. Uji beda dua rata-rata yaitu perbandingan dua rata-rata yang menguji tiga macam hipotesis dengan teknik komputasi statistika. Kolerasi yaitu teknik analisis statistik yang menguji ada atau tidak adanya hubungan antara dua variabel atau lebih. Regresi yaitu teknik analisis statistik yang menguji ada atau tidak adanya sumbangan variabel prediktor terhadap variabel terikatnya. Poin ke-10 yaitu menarik kesimpulan. Kesimpulan adalah hasil dari suatu proses tertentu, yaitu menarik dalam arti memindahkan sesuatu dari suatu tempat ke tempat lainnya. Oleh karena itu, kesimpulan penelitian harus selalu mendasarkan diri pada semua data yang diperoleh dari kegiatan penelitian. Poin ke-11 yaitu menulis laporan. Penulis laporan harus mengetahui kepada siapa laporan itu ditujukan. Penulis laporan harus menyadari bahwa pembaca laporan tidak mengikuti proses penelitian.
Penulis laporan harus menyadari bahwa latar belakang pengetahuan, pengalaman, dan minat pembaca laporan tidak sama. Laporan harus jelas dan meyakinkan. Karakteristik penelitian kuantitatif, yaitu menggunakan data berupa angka, hasil dari perhitungan dan pengukuran, bersifat monitetik atau pengembalian data secara pasti. Hipotesis menjadi peranan penting untuk menjelaskan faktor yang saling berkaitan. Peranan statistik sangat mutlak digunakan. Metode kuantitatif mengandalkan pada instrumen, lebih berorientasi pada produk dikarenakan datanya berupa angka, dan struktur yang digunakan bersifat baku. Baiklah, mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan dalam PPT saya kali ini. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf karena di sini saya masih berproses, yaitu masih belajar. Dan apabila ada kesalahan, saya mohon maaf dan mohon dimaklumi. Cukup sekian dan terima kasih. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.